Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Umi Rosidah dengan NIM 2152210021, Melinda Dewi Yulianti dengan NIM 2152211023, dan Fahmi Nur Alfilaili dengan NIM 2152211035. Nah, di sini kami akan membahas mengenai akad musyakoh. Untuk pokok pembahasannya yaitu ada pengertian musyakoh, dasar hukum musyakoh yang akan dijelaskan oleh Umi Rosidah. Kemudian ada rukun dan syarat musyakoh, dan musyakoh yang dibolehkan akan dijelaskan oleh Mbak Melinda Dewi Yulianti. Dan tugas penggarap dan penggarap tidak mampu akan dijelaskan oleh Mbak Fahmi Nur Alfilaili. Langsung saja untuk pengertian yang pertama, yaitu ada pengertian musyakoh. Nah, menurut bahasa, musyakoh itu diambil dari kata al-sakoh yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus atau sebagai imbalan. Nah, menurut etimologi itu, musyakoh itu adalah salah satu bentuk penyiraman, akan tetapi orang Madinah itu menyebutnya dengan muamalah. Tetapi menurut terminologi Islam, musyakoh itu adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya itu dibagi menjadi dua. Musyakoh dapat diartikan sebuah bentuk kerjasama antara petani dan pemilik kebun. Dan pemilik kebun dengan petani itu menggarap supaya tujuannya agar kebun itu dipelihara dan dapat dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Nah, untuk yang kedua ini adalah seseorang menyerahkan tanah dan pohon itu belum ditanami, yang artinya supaya pohon itu ditanam pada tanahnya. Yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya. Nah, maksud dari kedua ini itu biasanya disebut dengan munasabah muhorozah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanami. Jadinya konsepnya itu pohon dan tanah itu diberikan langsung kepada si petani. Kemudian untuk imbalannya akan diberikan hasil dari penanaman tadi, begitu. Kemudian yang selanjutnya ada masih pengertian menurut ulama, yaitu adalah pohon tersebut berakar kuat dan berbuah. Nah, buahnya itu dapat dipetik dan pohon itu dapat hidup dengan jangka yang lama, seperti halnya pohon anggur atau pohon zaitun. Kemudian yang kedua ada pohon itu berakar akan tetapi tidak berbuah, seperti halnya pohon jati, pohon karet, pohon kayu keras gitu. Kemudian ada pohon itu tidak berakar kuat tetapi berbuah dan buahnya itu dapat dipetik. Kemudian ada pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya, tetapi menghasilkan bunga yang dapat memberikan manfaat. Kemudian ada pohon yang diambil hijau atau basahnya sehingga bunga pohon itu dapat ditanam di halaman rumah atau tempat lainnya. Ini contohnya seperti tanaman hias. Nah, yang kedua yaitu ada dasar hukum musyakoh. Dasar hukum musyakoh itu bersumber dari Al-Quran, diantaranya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadinya kamu disuruh untuk menolong dan mengerjakan kebajikan dan bertakwa, jangan tolong menolong dalam untuk berbuat dosa. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadinya tidak diada-ada. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat musyakoh. Menurut ulama Hanafiyah, rukun musyakoh adalah ijab dan qabul. Ijab dinyatakan oleh pemilik pohon, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap atau amil dan masyari. Menurut Malikiyah,
Akad musakoh mengikat lazim dengan diucapkan lafal ijab qabul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah, musakoh sama dengan muzaroah, tidak perlu ijab qabul dengan lafaz, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan adanya qabul dengan lafal. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun musakoh ada 5. Yang pertama yaitu adikain atau pemilik kebun dan penggarap. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah jual dan pembeli. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu pekerjaan dan buah. Objek akan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua yaitu objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga yaitu objek transaksi. Bila diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang kelima, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Yang ketiga yaitu sigat atau ijab qabul. Akad ijab qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal dengan kesepakatan itu, maka akan terjadi pemindahan antara kedua belah pihak tersebut. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Yang keempat yaitu buah, dan yang kelima adalah pekerjaan. Yang kedua, syarat musakoh pada dasarnya tidak jauh dari syarat muzaroah. Hanya saja dalam musakoh tidak diisyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan ketentuan waktunya. Masih ada beberapa syarat muzaroah yang bisa diberlakukan untuk musakoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan adikain. Dalam hal ini, adikain harus berakal dan memayis. Menurut Hanafiyah, balik tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, balik menjadi syarat sahnya musakoh. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Di samping itu, objek pekerjaan itu pohon harus jelas dan diketahui. Yang ketiga yaitu membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini, pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akad musakoh akan menjadi batal atau fasid. Yang keempat, kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dan menggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak, maka musakoh menjadi fasid. Dengan demikian, apabila kadar pembagian tidak jelas, maka musakoh menjadi fasid. Pembahasan berikutnya yaitu musakoh yang dibolehkan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musakoh. Imam Abu Daud berpendapat bahwa yang dibolehkan untuk dimusakahkan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh dimusakahkan hanya kurma dan anggur saja. Sedangkan Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar di dasar bumi dapat dimusakahkan seperti tebu. Apabila waktu lamanya musakoh tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad. Sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong. Menurut Imam Malik, musakoh dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut mazhab Hanbali, musakoh dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Malik berkata musakoh dibolehkan untuk pohon tada hujan yang diperbolehkan untuk pohon tada hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disirami.
Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Fahmi. Baik, terima kasih kepada Mbak Melinda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas penggarap. Penggarap atau kewajiban menyirami atau yang disebut dengan musaki, menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang ia butuhkan dalam pemeliharaan pohon atau tanaman agar berbuah baik sebagaimana lazimnya dilakukan di suatu tempat. Demikian juga untuk setiap pohon yang berbuah musiman harus menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya. Maksud dalam memelihara asalnya atau pokoknya serta tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak, atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya atau pengadaan bibit. Dari hal tersebut, tugas pokok pekerja atau penggarap yaitu mengerjakan sebagaimana layaknya dan tentunya tidak bermaksud mengerjakan sesuatu yang tidak langsung berhubungan dengan upaya peningkatan hasil atau buah, seperti pembuatan parit yang sifatnya permanen, pembuatan pagar berkeliling kebun. Dapat kita pahami bahwa penggarap tidak harus dari orang Islam, boleh juga digarap selain orang Muslim, tetapi berdasarkan dengan perjanjian kontrak. Beberapa hal yang dapat kita pahami dalam perjanjian musakoh ini adalah pihak penggarap wajib melakukan semua hal yang harus dilakukan dalam merawat lahan perkebunan tersebut. Kewajiban pihak penggarap disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah di mana musakoh tersebut dilakukan. Perjanjian antara kedua belah pihak tentang kewajiban penggarap harus didasarkan pada kebiasaan yang berlaku, tentunya yang tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang penggarap tidak mampu. Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi terkadang juga ada halangan untuk mengurusnya. Contohnya, ketika kita sakit atau sedang berpergian, apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau berpergian, oleh karena itu musakoh menjadi fasak atau batal. Apabila dalam akad musakoh disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung atau tidak diwakilkan, dan jika tidak disyaratkan demikian, maka musakoh tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan. Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap, tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah pada waktunya. Menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon tersebut. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musakoh karena orang kedua dibayar oleh musaki sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa musakoh batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang dimusakohkan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarap. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Umi. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Jika ada salah kata, kami mohon yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.